Apa masalahnya dengan agama Kristen? Emangnya nggak boleh agama Kristen masuk Indonesia? Hah? Agama Kristen nggak boleh masuk Indonesia? Semua agama yang ada di Indonesia adalah pendatang. Catat. Karena mau beragama apapun itu pilihan. Anda tidak bisa memaksa orang hanya beragama Islam, tidak bisa. Ya. Karena apa? Karena standar kualitas ya dari manusia itu berbeda-beda. Begitu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini sama-sama kita mencoba memberikan satu tanggapan terhadap ungkapan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh seorang murtadin yang tadi sudah disaksikan di awal video ini. Satu pernyataan atau ucapan seorang wanita yang dulunya memang dia muslim, ya dulu muslim dia, kemudian dia murtad, dan dalam postingan tadi dia mengucapkan atau menyampaikan satu penjelasan bahwasanya Kristen dilarang ke Indonesia, begitu ya. Mungkin dia ini memberikan tanggapan juga kepada satu komen lah, begitu ya, yang berasal dari umat Islam gitu. Saya tidak mempermasalahkan kemurtadannya, itu haknya dia, terserah dia. Kalau dia mau murtad juga nggak ada masalah, begitu ya. Hanya saja dia menurut saya ini menyampaikan fitnah, begitu. Yang fitnah yang saya maksud, dia mengatakan kalau seandainya umat Islam melarang Kristen untuk ada di Indonesia. Ini satu fitnah yang besar kalau menurut saya, karena Islam tidak pernah, atau umat Islam tidak pernah melarang umat Kristen atau agama Kristen itu masuk ke Indonesia, mengabarkan Injil di Indonesia, tidak pernah melarang itu. Buktinya sampai sekarang agama Kristen dan Injil itu ya berkembang dengan bebas, dan mereka bebas melaksanakan aktivitas ibadahnya masing-masing. Justru yang melarang itu bukan umat Islam. Yang melarang Injil itu dikabarkan ke dunia lain atau ke bangsa lain itu adalah Alkitab sendiri. Yesus sendiri yang melarang, bukan umat Islam yang melarang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 itu di sana ada dijelaskan, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Yang melarang itu adalah Alkitab sendiri. Yesus sendiri di dalam Alkitab mengatakan begitu, melalui Roh Kudus. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, Indonesia ini bahagian dari benua Asia. Jadi kalau berdasarkan konteks ayat tersebut, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6, ya ini yang melarang itu, bukan kami umat Islam, tidak pernah kami melarangnya. Kemudian juga di dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6 juga di sana dijelaskan ke-12 murid itu ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan kepada mereka. Jadi ini pesan Yesus. Ini pesan Yesus kepada 12 orang muridnya. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.
melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dalam Matius pasal 10 ayat 5-6 ini, Yesus dengan jelas dan tegas memberikan pesan kepada 12 muridnya untuk mengkabarkan Injil itu jangan ke bangsa lain, jangan ke kota orang Samaria, tapi hanya untuk Bani Israel saja. Maka mungkin muncul pertanyaan, kenapa demikian? Karena di dalam Matius pasal 15 ayat 24, Yesus di sana mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus diutus untuk kaumnya saja, tidak untuk ke seluruh dunia. Dan itu dipertegas di dalam Yohanes pasal 17 ayat 9. Kata Yesus, aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Ya ini kaum Bani Israel. Ya, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka saja. Jadi kembali kepada pernyataan seorang murtadin perempuan tadi, dia mengatakan Islam melarang, umat Islam melarang Kristen masuk ke Indonesia, itu salah besar, itu fitnah. Yang menyatakan pelarangan itu justru Yesus sendiri yang dituangkan di dalam Alkitab. Silakan tadi ayat-ayatnya dibaca kembali dalam kitabnya, dalam Alkitabmu sendiri, begitu ya. Inilah risikonya ketika memiliki kitab tapi tidak dipahami dengan baik sehingga memfitnah orang lain. Nah, itu yang terjadi ya. Saya paham ya, umat Kristen pada umumnya mungkin berpegang kepada ada perintah untuk mengkabarkan Injil ke seluruh bangsa. Nanti silakan dibaca The Five Gospel, buku The Five Gospel ini hasil penelitian atau riset dari 76 pakar-pakar Alkitab sendiri. Jadi bukan orang Islam yang memberikan riset terhadap Alkitab itu. 76 pakar Alkitab melaksanakan riset terhadap isi Alkitab. Dia mengatakan salah satunya, dia mengatakan ayat untuk perintah mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. Di situ dinyatakan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Atau kata lain, itu bukan kata-kata Yesus. Ya, nah kata siapa atau ucapan siapa? Siapa lagi? Tentunya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menuangkan hal itu ke dalam isi Alkitab itu sendiri. Makanya di dalam Matius di dalam Matius yang lain juga dikatakan oleh Yesus pasal 15 ayat 8 dan ayat 9, Yesus mempertegas itu. Di ayat 8-nya dikatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi prediksi Yesus bahwasanya agama atau ajaran yang dibawa olehnya akan dirubah dan diotak-atik oleh tangan manusia itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Nah, inilah yang menjadi satu dilema dan menjadi satu konflik di umat Kristen sendiri pada akhirnya, sehingga timbullah fitnah ini. Ya, fitnah mengatakan umat Islam yang melarang Kristen masuk ke Indonesia. Tidak demikian, sekali lagi itu fitnah besar. Yang melarang adalah Alkitab sendiri. Yesus sendiri yang menuangkan di dalam Alkitab bahwasanya dilarang atau dicegah, Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, Indonesia bagian dari negara atau benua Asia. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.